Alhamdulillah pada sesi ini ya adalah dialog interaktif Islam dan Kristen dengan tema membangun toleransi di tengah kemajuan bangsa. Jadi itu ya, topiknya itu nanti. Yang akan berbicara di sini ada dua orang. Kemajemukan apa kemajuan? Maaf, kemajemukan. Ya, saya ulangi, membangun toleransi di tengah kemajemukan bangsa. Mungkin tidak pakai teropong ini jadi salah baca. Terima kasih dikoreksi. Pembicaranya adalah Pendeta Abuna Andreas Kemal. Beliau pendiri Ketua Baruch Indonesia. Nanti beliau akan menceritakan sedikit tentang apa itu ya di awal paparan nanti. Kemudian yang kedua Ustadz Yayat Hidayat ya sebagai pembanding, mestinya Bang Egi ya, cuma Bang Egi kok belum datang sampai sekarang. Waktunya ada 90 menit, jadi cukup panjang ya, sampai pukul 11.15. Ini sudah berkurang, berarti 80 menit, sudah terpotong 10 menit. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin ya dari diskusi kita kali ini dengan topik tersebut ya, membangun toleransi di tengah kemajemukan bangsa. Pertama yang akan berbicara adalah beliau Pendeta Abuna Andreas Kemal. Saya persilakan. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa kami, Shalom Alaihem Bishem Hamasyah. Buat rekan-rekan Arimatea, saya sebenarnya bukan wajah baru di Arimatea. Pertama kali saya diundang oleh Arimatea itu tahun 2006. Apakah bapak-bapak sudah di Arimatea itu 2006? Mungkin cuma 1% kali. Bahkan Mas Iwan pun, Pak Sekjen pun belum. Ketika itu saya dihubungi oleh Pak Diki Chandra dan kami berdiskusi. Saya kurang tertarik kata berdebat, sebab agama tidak untuk didebatkan, tapi agama itu untuk dihayati dan diamalkan serta dijalankan. Adapun sisi akademi atau kajian itu pun tidak perlu didebatkan, tetapi perlu untuk ditelaah, sebab sampai kapanpun tetap ada perbedaan antara Kristen dan Islam maupun agama yang lain, tapi juga ada nilai-nilai yang sama. Sebagaimana kalau kita kembali kepada milanya Ibrahim atau pengajarannya Abraham, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Adonai kita, Allah kita itu Esa. Dan dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih buat Sekjen Arimatea, Pak Saudara Iwan Setiawan. Memang sejak kami di Bali, kami terus berhubungan. Dan waktu 2006 itu diketuai oleh Pak Habib Muhsin Alatas, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah mengucap. Juga Bang Egy Sujana, ada Ustadz Yusuf, dan beberapa yang menyebutkan dirinya Kristolog. Saya belajar sebenarnya juga, karena 50 perpustakaan buku itu buku-buku teologi Islam, Ibnu Taimiyah, semacam itulah, begitu banyaklah. Tetapi saya selalu berpikir, sehebat-hebatnya saya dalam keilmuan terhadap sebuah
ajaran, sebuah teologi Islam lah, katakanlah demikian. Saya tidak lebih hebat dari Mas Abang Beca yang menjalankan Islamnya dengan penuh ketaatan. Sebab saya sebatas keilmuan. Kalau dia mengamalkan. Jadi buat teman-teman lah yang mempelajari keilmuan, jangan pernah merasa bahwa sudah paling hebat. Di hadapan Tuhan itu, ilmu itu tidak ada apa-apa, karena dia sumber ilmu. Tetapi orang yang tawakal, orang yang menjalankan ajaran dan keyakinan dengan sungguh-sungguh, justru itu lebih berharga, lebih bernilai di mata Tuhan. Yang berikut, saya juga berterima kasih kepada Pak Dr. Suryadi. Dari tadi saya bilang ke Mas Sekjen, mana Pak Suryadi, karena beliau ketua pusat setelah menggantikan Ustadz Yusuf kalau tidak salah, yang sampai sekarang setiap saya ke Jogja selalu ke pondoknya Ustadz Yusuf. Karena saya masih sahabat baik dengan Diki Chandra, Pak Diki, dengan Ustadz Yusuf, kami masih bersahabat sekali, erat, termasuk Brother Iwan. Dan ketika saya diundang membangun toleransi di tengah kemajemukan bangsa, kaget juga saya. Karena sepertinya kurang cocok dengan nafasnya Arimatea. Iya, karena Arimatea itu kan saya sampai berpikir mungkin sudah terjadi apa ya, perubahan ketika berganti ketua, mungkin sudah mulai terjadi perubahan-perubahan yang membawa lebih kepada sebuah kesejukan. Dan saya memang kurang cocok kalau bicara itu dengan tensi tinggi. Saya lebih bagus sudahlah, karena tadi prinsip tadi itu, ilmu bukan untuk siapa menang, siapa kalah, siapa hebat dan siapa tidak hebat, bukan. Kan itu. Nah karenanya saya pikir jangan-jangan sudah berevolusi ini Arimatea, dari super tegang kemudian super lembut gitu. Sama dengan Musa kan, kalau kita baca Taurat itu, Musa itu temperamennya tinggi, sangat tinggi emosionalnya, tapi kemudian ketika dalam kisah dia naik ke Sinai dan kemudian berjumpa ketaatan dan kepatutan Adonai di Sinai, itu merubah Musa, sampai dituliskan dalam Taurat bahwa Musa memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Semoga Arimatea. Dulu saya ketemu dengan Mas Sukoco, saya pikir penyanyi rocker, bukan. Budayawan, mungkin agak sedikit budayawan gitu. Tuh, budidaya. Tapi ya alhamdulillah lah, sehat-sehat, saya senang sekali karena itu sahabat lama. Saya masih ikut, makanya saya tanya, rambut yang panjang mana? Ternyata sudah takluk dengan COVID. Ya, insya Allah imannya enggak lah. Baik, kalau saya ditanyakan untuk membangun toleransi di tengah kemajemukan, sebentar, untuk baik, Baruk Internasional belum dijelaskan. Oke. Baruk Indonesia itu kurang lebih sudah 16 tahun memelihara tradisi kekristenan Semit, supaya saudara-saudara Arimatea tidak selalu ngomong Yesus itu kok di Palestina, kok kita kayak rock and roll, Elvis Presley kayak di barat begitu. Tapi sebenarnya kekristenan itu adalah akarnya dari Palestina, hadir di Timur Tengah, persisnya dari Yerusalem, dan kemudian dia berekspansi di luar Yerusalem, ketika itu di Antioquia. Makanya Injil sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sudah abad ke-6 sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga
Mungkin teman-teman Arimatea tahu ada Koptik, Mesir, ada Syria. Dia tidak menciplak atau bersaing, bukan. Memang seperti itulah kekristenan yang menjadi akar ketika dilihat dalam perspektif kekristenan Timur. Ketika kita melihat dalam perspektif akar kekristenan dari Yerusalem, maka akan kita melihat seperti mesianik. Nah, Baruk itu memelihara, karena Baruk itu bukan gereja, dia sebuah lembaga kajian, lembaga pelayanan, sehingga interdenominasi bisa lintas gereja maupun juga lintas akidah, lintas agama. Nah, itu sebabnya Baruk ini berjalan terus, mungkin tidak terlalu terekspos, tetapi kami juga ke pondok, baik Salafi maupun Kholaf, ke beberapa UIN sebagai dosen tamu, baik itu UIN Aceh, UIN Padang, UIN Bandung. Jadi mengajar di sana sebagai dosen tamu, baik itu teologi Kristen maupun kristologi kontekstual. Sehingga memenuhi silabus akademi yang memang dibutuhkan di sebuah kelembagaan akademi. Jadi kami juga ke pondok beberapa kali, saya sudah tidak kehitung cukup banyak, dan sampai sekarang. Jadi sekali lagi kami tidak atas nama gereja, ya Pak ya, teman-teman, ini lembaga pelayanan yang memang memelihara kekristenan Semit. Kalau saya biasa bawa tim, kadang-kadang mereka menyanyikan lagu kekristenan berwarna Arab maupun berwarna Hebrew. Jadi kalau lihat, bukan menghujat Islam, tidak. Bukan juga menyamar, enggak. Kalau bapak-bapak pergi ke Lebanon, pergi ke Palestina, pergi ke Mesir, bapak-bapak akan jumpai gereja di sana. Nah, sama, orangnya sama, bahasanya sama, kitabnya juga sama, walaupun tetap memelihara bahasa-bahasa asli. Misalnya perjanjian baru itu bahasa Yunani, Hebrew, bahasa Arab, itu tetap terpelihara, tetapi budaya yang digunakan memang persis di sana. Jadi jangan sampai salah kaprah, apalagi kemudian berpikir negatif tentang kok pakai sorban. Memang begitu, jauh sebelum agama Islam memang itu budaya Timur Tengah seperti itu. Yang beragama dan tidak memang begitu budayanya di sana. Nah, itulah Baruk yang sekelumit yang bisa saya sampaikan, karena masih ada materi lain tentu ya yang ingin disampaikan di sana. Demikian Pak Moderator. Ya. Kemudian kembali lagi ya, cukup menggelitik ini. Tema membangun toleransi di tengah kemajemukan bangsa. Hampir satu malam enggak tidur saya. Apa ini Brother Iwan ini salah gitu kan? Mungkin lebih tepat membangun intoleransi. Mungkin itu lebih cocok gitu nafasnya, tapi berarti ya alhamdulillah lah. Gitu. Lebih adem, lebih enak loh. Buat apa kita tegang-tegang? Siapa mau tanggung kalau tiba-tiba stroke? Kita sudah makan kambing, makan daging merah, lalu kemudian kita beremosi ria, surga jauh daripada kita. Tapi kalau kita bawa dengan kesejukan, dengan adem, lagian tidak bisa kita memaksakan orang untuk meyakini agama kita. Sama yang diusung oleh Islam, insya Allah engkau memperoleh hidayah. Di kami itu kasih karunia. Biar juga saya sampaikan Injil terus menerus, kalau memang roh Tuhan, hayat Allah itu tidak menyentuh yang saya sampaikan, hanya sebatas pengetahuan. Dan mana bisa pengetahuan bisa menjangkau Allah yang tak terbatas, yang Tuhan tak terbatas itu. Tapi kemudian yang pertama tentu memahami perbedaan. Yang pertama, kalau kita mau membangun toleransi di tengah kemajemukan kultur,
Tapi bangsa Indonesia, banggalah menjadi orang Indonesia. Kalau saya bangga, walaupun Kristen minoritas, kaya dengan budaya, kaya dengan bahasa, kaya dengan agama. Mungkin Indonesia satu-satunya bangsa yang multikultur, multi religion, multi bahasa dan sebagainya. Jadi harus memahami perbedaan agama, perbedaan agama itu menurut perbedaan itu sendiri. Mudah-mudahan menangkap artinya. Jadi jangan memahami perbedaan itu menurut perspektif sendiri secara subjektif, akan keliru. Jadi memahami perbedaan agama menurut perbedaan itu. Dan memang ada perbedaan, niscaya itu. Karena memang itulah yang ada di bangsa ini. Kemudian memiliki sikap hati di tengah perbedaan. Saya bacakan profil Arimatea. Wih, saya coba baca-baca. Kena pasal dah ini ya. Wih, terang menderang kan visi-misinya kan, menghambat kristenisasi. Yang dia benci saudaranya loh itu. Kristen itu kan seakar. Bapaknya kita kan satu, Abraham, Ibrahim dalam bahasa Arab, Abraham dalam bahasa Hebrew. Bapaknya kita satu. Tapi rasa nih. Kalau tidak ada Ustadz Iwan, saya tidak merasa bahwa saya juga disayangi Arimatea. Rasanya kalau ketemu Kristen pingin makan aja nih orang Kristen begitu kan. Tapi mari kita punya hati. Terlepas kemudian ada perbedaan yang sangat dalam, itu jelas. Dan itulah keniscayaan. Buat saya itu kekayaan. Islam sebagai agama dakwah, Kristen sebagai agama syiar, agama yang memberitakan ajarannya, itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi mari kita dengan santun menyampaikan itu. Saya kasih contoh ya. Memiliki sikap hati dengan perbedaan. Saya mengupas sedikit tentang Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1. Ketika Abraham Urkasdim itu Irak, yang kemudian diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tanah yang dijanjikan. Dan kemudian dikatakan di sana, halak eretz molehdet, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, bait ab. Abuna itu sudah pendeta sebenarnya. Jadi kalau bilang pendeta Abuna, jadi jamak itu pendeta-pendeta. Sebutan pendeta di gereja Timur Tengah disebutkan dengan kata Abuna karena bahasa Arab itu bahasa Neo-Ibrani, serumpun, meleh, malik, raja. Abbenu, abah, bapak. Nah, sebutan Abuna itu sudah dua pengertian, pak dan pendeta. Jadi kalau pendeta Abuna artinya pendeta. Jadi jamak. Jadi Abuna saja. Tapi diinterpretasi oleh teman-teman juga dari Islam, kalau Abenu itu berarti bapak saya katanya. Karena na itu anak, af itu bapak saya. Yaitu kalau dimaknai dalam perspektif demikian. Tapi kalau substansinya tidak. Sama dengan di barat bilang father, itu bisa ayah, bisa untuk pastor. Nah demikian. Saya lanjut supaya bisa selesai. Nah, dikatakanlah di sana, kemudian Abraham pergi. Dia ada di negara yang tidak percaya kepada Tuhannya, kepada Allahnya Abraham. Ketika Abraham bilang,
Abraham, mulai saat ini aku adalah Allahmu, Elohe Abraham. El, kemudian dalam Arab disebut il, al-il, el, sama itu, hanya dialektika yang berbeda. Sama masuk kocok, kalau dia balik ke Sumateranya kemana, kalau dia ke tanah Sunda kemana. Itu kan soal dialektiknya aja yang berbeda. Jadi kekristenan Arab yang ada di Palestina, kalau dia menyebutkan illa Allah, ya sama. Walaupun ada bahasa kitabnya Elohim, Adonai, yang tetap dipelihara itu. Di tengah-tengah Abraham diuji imannya, di tengah-tengah orang yang tidak percaya, tetapi dia tetap teguh dengan keyakinan tanpa memusuhi yang tidak sama dengan dia. Dan terbukti ketika dia menyerahkan putranya. Saya tidak ingin bahas karena bukan materi itu di sini. Persoalan Ismail dan Ishak. Ismail, kalau dalam bahasa Ibrani itu Isma itu mendengar, El itu Allah. Allah mendengar. Ismail. Jadi nama Ismail itu namanya indah itu, Pak. Bagus itu namanya. Itzah artinya tertawa. Lalu Abraham berkata, Bana Samisbah Adonai. Lalu Abraham mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan, karena Shem Adonai, dan memanggil nama Tuhan. Itu permulaannya. Jadi di tengah-tengah demikian juga kita. Walaupun saya di tengah-tengah saudara yang beragama Islam, saya tetap Nasrani. Anda di tengah-tengah kami, Anda tetap Islam. Tanpa harus saling menyakiti. Sikap hidup di tengah perbedaan yang kedua tadi itu, mari kita memahami bahwa ada perbedaan di sana, bahwa memang kita di Indonesia beragama yang majemuk sehingga bisa menerima suatu diversitas, perbedaan, keragaman, dan bukan hegemoni. Karena memang Indonesia itu memang sudah beda budaya, bahasa. Saya terlintas kala Indonesia belum menjadi Nusantara, setiap kerajaan berbeda, kemudian berperang dan akhirnya menjadi satu kesatuan yang disebut Nusantara. Tetapi kemudian kita saling menghargai. Makanya di daerah saya, Sulawesi Utara, bisa menjadi salah satu percontohan. Walaupun kemarinnya saya sempat agak ngurus juga itu pas saya ada di sana. Lalu siapa ketua Arimatea Makassar? Jumsar. Benar. Cepat ya. Ya, ini bagaimana ini? Ya kan saya bukan penyelidik. Sabar, be patient lah. Orang yang di dalam Tuhan, orang selalu punya kesabaran. Ya, saya sangat yakin itu. Orang yang hidup di dalam Allah, orang itu punya kesabaran yang tinggi, tanpa harus kemudian emosi. Tapi ya syukurlah kemudian ini. Di sini dikatakan dalam perspektif kami, di dalam Imamat 19 ayat 18b, Ahab rea kamof ani Adonai, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi saya sendiri menentang kalau ada di lingkungan kami itu membenci siapapun, apalagi saudara sebapak Abraham. Saya tidak setuju. Karena itu ajaran. Kalau kita memang mau sesuai dengan ini, apa tadi? Apa? Sila, bukan. Ya. Nah, harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Mengasihi itu saling peduli, saling senggang rasa. Waktu itu Ustadz Diki pernah bilang, dia bawa, saya lupa itu, untuk konsorsium kami. Jadi misalnya ada gereja yang bermasalah, kami coba bantu untuk telusuri apa penyebabnya, apa dan bagaimana. Termasuk misalkan ada masjid yang terjadi di daerah mayoritas Kristen, tapi memang tidak berlangsung itu. Ya mungkin belum waktu Tuhan lah untuk kemudian bisa ke situ. Ya kuncinya ya harus saling mengasihi.
mengasihi di dalamnya, ada saling percaya. Saya datang, saya tidak ada berpikir ada Anda mau jebak saya, Anda mau giniin saya sementara saya hanya bertiga. Enggak. Saya rindu. Karena kata mengasihi ada kerinduan di dalamnya. Oh, rindulah. Terakhir dengan Ustadz Iwan masuk Koco itu 2013. Rindulah, kangen. Tanpa saya berpikir untuk supaya antum semua jadi orang Kristen. Enggak. Allah yang tahu hati saya. Tapi kalau saya ditanya, apa sih tugas? Ya memberitakan Yesus. Ada dua hal yang berbeda antara memberitakan Yesus dengan memberitakan agama bagi kami dalam kekristenan. Sebab ada prinsip dalam kekristenan, agama tidak menyelamatkan. Supaya next kita ketemu lagi, jangan lagi ada prasangka. Ini apa lagi nih? Trik apa lagi? Itu kan bahasanya. Ini bahaya nih. Kristenisasi. Sekali-sekali dong islamisasi. Jangan cuma kristenisasi, islamisasi. Nah, yang terakhir, 5 menit ya. Ketiga, membangun dialog yang sehat. Banyak kristolog di sini kan, tuh masuk Koco, salah satu kristolog. Saya baca di di brosur kristolog. Saya pingin Islamolog juga gitu kan. Sudahlah. Saya lebih pingin kita bersaudara, bersahabat. Pada akhirnya ketika kita sakit dan menghadap maut, kita pun tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya kita harus berhadapan dengan Tuhan Sang Khalik. Membangun dialog yang sehat. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Humon logo dalam bahasa Yunani. Pantote charis, senantiasa penuh kasih. Jadi kalau apakah Abuna memberitakan Kristus? Iya, saya beritakan. Tapi tidak usah kemudian saya harus mencari hal-hal yang kira-kira bisa menumbangkan. Sekali lagi saya bilang di belakang, andai kata saya studi sampai di Al-Azhar sekalipun, cum laude teologi Islam sekalipun, saya tidak lebih hebat dari Mas Abang Beca itu yang menjalankan hukum agamanya dengan taat dan setia. Sebab saya sebatas ilmu yang belum tentu saya amalkan. Tanya teman-teman kristolog, dia sebatas ilmu, tapi dia tidak menjalankan. Dia tidak lebih hebat dari Mas Beca yang menjalankan ajaran agamanya dengan setia dan taat. Karena keilmuan itu memang penting, tapi pada akhirnya kadang-kadang keilmuan itu membuat kita hancur karena merasa kita sudah lebih hebat dari siapapun. Insya Allah tidak ada di antara kita. Silakan akhirul kalam. Selamat bermunas. Arimatea tambah sejuk, tambah gembira, tambah keren. Makanya saya bilang ke Mas Sukoco, maaf Pak, siapa tadi? Pak? Pak Saifullah bilang, wih tambah muda. Obatnya satu, hati yang gembira. Tapi semangat yang patah meluluhlantahkan tulang. Coba senyum-senyum kok. Tidak apa-apa kan kita berjenggot itu sudah, tapi senyumlah supaya tidak menyeramkan. Iya kan? Iya, saya mengutip untuk menutup akhir kata saya. Seorang pujangga Libanon mengatakan, jika hati kamu adalah gunung berapi, bagaimana mungkin kamu mengharapkan bunga untuk tumbuh mekar? Bagaimana Anda mau menunjukkan Islam itu rahmatan lil
alamin. Kalau Anda senyum saja mahal, orang langsung hindari. Sebab ingat bahwa hidup orang tidak bergantung kepada kita. Kita ngasih makan diri sendiri aja udah susah. Sukses selalu buat Arimatea dan keren selalu buat Mas Sukoco. Allah yubarik lakum, Elohim yabarik otha. Allah memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya langsung Pak Yat, Ustaz Yat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali dengan keberadaan Bapak Abuna. Abuna saja. Abuna. Saya dengar ceritanya sudah lama sebetulnya, Pak. Dari Ustadz Sigit Sujarwo. Oh, Ya. mana Mas Sigit? Ada tuh. Oh iya, Ya, tentang Pak Jaringan. mantan sekjen. Sudah dilengsarkan oleh Ustadz Iwan. Kurang setia kawan kalau begitu. Iya. Oh, regenerasi. Ya, sudah lama dengarnya dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Memang berapa kali ngadain acara di Bali, cuman saya belum tepat waktunya ya. Baik, yang menarik tadi bahwasannya memang kita sepakat ya berbicara tentang toleransi. Kalau dikaji dalam banyak perspektif memang sangat menarik. Pertama, terkait keberadaan kita di sini memang mungkin Arimatea mulai berkembang, mengembangkan diri gitu ya. Bagaimana mendialogkan beragama atau menjalankan tafsir agama atau beragama secara intelektual di satu sisi, tapi dalam tataran aplikasi juga tidak menafikan terkait bagaimana beragama secara awam. Mungkin ini bagian yang dikembangkan oleh Arimatea sehingga mampu mengakomodir semua lintas pergerakan-pergerakan yang ada ini. Baik, produk real yang bisa kita lihat, bisa kita jumpai, kita sebagai seorang yang muslim, kemudian kita berada di Indonesia. Kita lihat dalam sejarah, dalam banyak pandangan ya para peneliti menyebutkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Ya. Tapi kemudian beberapa riset yang paling banyak ya menunjukkan bahwasanya Islam masuk abad ke-13 dan 14. Ya. Dan proses ya masuknya Islam ke Indonesia itu menjadi sangat menarik sebetulnya untuk selalu dikaji dan dikembangkan karena adanya proses asimilasi kemudian terjadi pernikahan dan lain sebagainya, dari perdagangan kemudian terjadi pernikahan. Nah, disitulah sebetulnya terbentuk nilai-nilai tasamuh itu sendiri ya, sehingga tadi saya sepakat juga bahwasanya bisa jadi ya ketika kita menjalankan agama itu pelaksanaan keikhlasannya itu lebih totalitas dilakukan oleh tadi yang disebutkan oleh Abuna Andreas tadi. Mungkin bisa jadi pengayuh beca tadi itu menjalankan Islam secara totalitas atau menjalankan agamanya secara totalitas. Begitu. Nah, proses Islam tadi masuknya dengan proses yang sangat menarik, terbentuk dari produk yang real tadi, dari tasamuh tadi itu, dari toleransi itu. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat kita lihat, dalam waktu yang sangat singkat Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 ke-14. Dalam waktu yang sangat singkat puncak peradaban karya itu ada pada abad 16 di Indonesia.
Ini kan menarik ya, menarik sekali karena memang kalau kita melihat prasasti yang ada di Indonesia yang berdiri memang bukan masjid kan begitu, tapi candi-candi yang ada saat ini bisa kita lihat ya, prasastinya bisa kita sentuh begitu. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, abad ke-16, puncak karya itu luar biasa di Indonesia. Kan menarik, banyak kajian-kajian literatur kitab kuning itu yang mengupas terkait bagaimana terbentuknya peradaban Islam di Indonesia dari proses toleransi itu sendiri. Bahkan kalau kita bicara tentang Madinah misalkan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas prasastinya Piagam Madinah. Rasulullah SAW hidup dalam masyarakat yang sangat heterogen. Di situ semua ada agama, Islam, Nasrani, Yahudi, termasuk juga Majusi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam penuh tasamuh tadi, menghormati, menghargai, ya dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam konteks dalil agama, kalau kita merujuk kepada Quran surat Mumtahanah ayat yang ke-18, di situ dijelaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang untuk menegakkan keadilan. Keadilan itu harus ditegakkan. I'dilu wa aqrabu lakum. Berbuat adil itu memang harus ditegakkan, karena kalau keadilan tidak ditegakkan, ya berbicaranya toleransi tadi sangat berbahaya, lumpuh, runtuh. Oh, tidak boleh, ya yang tidak memerangi, tidak membunuh dan lain sebagainya. Sehingga para ulama mufassirin menyebutkan kita tidak dilarang kemudian untuk berkunjung, berbuat baik, ya, atau melakukan kebaikan-kebaikan, atau dalam istilah kitanya silaturahmi lah, fastabiqul khairat dan lain sebagainya. Dalam hal-hal yang sifatnya muamalah ini memang harus dibangun. Ini harus dibangun. Dan banyak sekali prasasti dalam sejarah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur ideal kita yang mencontohkan tentang nilai-nilai toleransi itu. Banyak sekali perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dalam kisah yang sangat menarik adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi ya seorang pemulung yang ada di Madinah, berpuluh-puluh tahun disuapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kemudian memaksanya untuk masuk Islam. Bahkan hal itu dilakukan terus-menerus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dilanjutkan oleh khalifahnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada istrinya ya, kepada putrinya Aisyah, kira-kira perilaku apa yang memang belum ada pada diri saya sebagai seorang ayah kan pasti bertanya kepada anaknya, karena memang ada sesuatu yang menarik dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang menginspirasi dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dari sekian perilaku yang ada pada ayahnya, hampir semuanya pernah meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu hal yang belum dilakukan oleh ayahnya, yaitu menyuapinya. Ada perbuatan yang belum dilakukan oleh ayahnya yang memang ya menurut putrinya ini satu hal yang sangat menarik gitu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kemudian beliau pun menyuapi ya, memberikan hartanya, menyuapi ya. Kemudian banyak keluh kesah yang keluar dari lidahnya yang tajam dan bengis ya, tuduhan-tuduhan fitnah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Bakar kan bertanya-tanya, ini kok begini gitu ya.
Ini sudah disuapi, sudah dikasih makan, dikasih harta, tapi selalu mencela dan menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Pas ngasih makan saja Abu Bakar tipikal orang yang sangat lembut hatinya, nggak nerima tuh dengan ucapan itu. Maka ngasih makan itu diginiin, gitu. Agak agak sedikit kesel gitu. Agak sedikit kesel. Nah ini beda banget, jauh banget dengan perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada fase selanjutnya, singkat cerita, kemudian ya dijelaskan bahwasannya Rasulullah SAW yang selama ini memang menyuapi dan memberikan hartanya, baru kemudian masuk Islam. Allahu Akbar. Itulah salah satu contoh toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak contohnya, tapi sedikit kesimpulan saja. Yang menjadi persoalan ini kan sebetulnya 20 tahun terakhir ini nih ya. 20 tahun terakhir ini yang memang melihat terkait rekonstruksi ya jihad sosial Nabi Muhammad SAW ini yang banyak dikritisi. Ya, kemudian muncullah tuduhan-tuduhan yang tidak pas karena realitasnya bad image itu selalu dituduhkan. Kita lihat media mainstream ketika dalam beberapa riset itu kita lihat bahwasannya mayoritas dunia barat itu bad image terhadap Islam. Nah, ini kan perlu ya diluruskan, apalagi terkait misalkan membenturkan terkait rekonstruksi jihad itu. Sampai kita mengerikan gitu ya. Seolah-olah jihad itu dipahami ya kotel saja begitu. Sehingga kemudian merembet lambat laun kepada ya pendidikan, dikritisi dan lain sebagainya, itu kalau perlu dihilangkan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu gitu dalam sejarah. Ya. Nah inilah mungkin yang ya pemantik dialog kita pada siang hari ini. Nah terkait rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap syariah ini yang kemudian dalam pandangan Barat ini sangat berbahaya Islam itu. Nah salah satu argumentasi yang harus kita luruskan dan harus kita patahkan bahwasannya ya jihad itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh mainstream mereka gitu. Selalu bercucuran darah, ini yang perlu kita luruskan ya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah ya, Islam ditegakkan bukan dengan bom dan dengan pedang ya. Dan itu sejarah membuktikan begitu. Contohnya ya ketika Islam masuk ke Spanyol diterima dengan lapang dada tanpa ada sedikit pun pertumpahan darah di dalamnya, karena memang melihat tadi negara yang sangat korup ya, nilai-nilai kemanusiaan juga tidak ada di situ ya, kemudian ekonomi sangat lemah dan lain sebagainya, banyak perilaku-perilaku yang menyimpang dari etika kehidupan manusia saat itu, sehingga Islam hadir, Islam muncul, melihat perilaku-perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dari situlah kemudian ya Islam masuk, diterima, terbentuklah sebuah peradaban. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat bahasa mereka pun berubah semuanya. Dan itu salah satu bukti bahwasannya Islam ditegakkan dengan tasamuh. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yayat. Jadi dua pembicara sudah menyampaikan paparannya. Dari Abuna Andreas ada 3 poin. Yang pertama perlu memahami bagaimana menerima perbedaan agama. Yang kedua bagaimana menyikapi perbedaan itu, dan yang ketiga membangun toleransi yang sehat, ya. Dialog yang sehat. Dan dari Ustadz Yayat itu menyampaikan bagaimana dalam praktek sejarah ya, perkembangan Islam dan penyebaran Islam ke Indonesia khususnya itu sangat jelas bisa bisa membentuk
peradaban Islam di Indonesia ini dengan toleransi yang benar begitu. Nah, tentu ada gangguan-gangguan di akhir ini, yaitu terkait dengan bad image terhadap Islam ya dari dunia ya, karena mungkin memandang Islam sebagai ideologi yang berbahaya gitu ya. Nah, baik, saya beri kesempatan untuk bertanya. Waduh, banyak sekali. Tadi Bu Dewi ini yang pertama unjuk tangan. Ini terakhir. Dan dua ini, itu tiga dulu ya, tiga dulu. Oke, Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan bertanya menyampaikan pada Abuna Andreas. Ya, artinya Kristen itu selalu pertama bilang kami minoritas. Ya, itu dimanapun berada, Kristen itu selalu bilang kami minoritas. Dan dengan dalih kami minoritas ini, bilang dengan dalih kami minoritas ini, sebetulnya meminta keistimewaan. Walaupun secara eksplisit tidak disampaikan. Yang kedua, kami umat Islam tidak pernah, misalnya di Kupang sana bilang, umat Islam di sana tidak pernah mengatakan, tidak pernah mengekspos bahwa kami minoritas. Tidak pernah. Bahkan mereka tertindas pun mereka sabar. Kalau seperti itu, di mana praktek kasih yang selalu didengung-dengungkan bahwa ajaran Kristen itu kasih? Ya. Yang selanjutnya, kenapa ya Abuna harus menyampaikan Kristen kepada semua orang, termasuk bukan orang Kristen? Kalau mau membangun toleransi, kami punya pagar lakum dinukum waliyatin. Kenapa tidak Islamologi? Karena kami tidak menyeberang ke kolam orang. Kami mengembalikan saudara kami yang dipancing ke kolam orang lain. Kami menguatkan saudara kami supaya tidak dipancing. Maka kami mempelajari Kristologi. Sementara Islamologi dipelajari untuk apa? Untuk meracuni kolam orang lain. Ini Abuna. Jadi Abuna bilang, kita mesti begini, lemah lembut ada saatnya. Tapi ketegasan ada saatnya juga. Ya. Karena kami membicarakan seperti ini, kami dipandang radikal. Karena Kristen kami kasih. Tapi berapa saudara kami yang dimurtadkan? Pemurtadan kejahatan. Karena begitu saudara kami murtad, maka dia tidak masuk surga. Itu kejahatan terbesar. Jadi jangan bilang wajah kami kasih. Ya, sementara kami yang Islam dikatakan berperilaku buruk karena jihad. Sekarang Kristen mata ganti mata, mana lebih jahat? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab kali biar supaya jangan lupa. Karena Ibu perlu ketegasan, saya perlu ketegasan. Istilah minoritas itu bukan berarti seperti yang Ibu perspektifkan, tapi itu lebih kepada nilai kependudukan yang memang sedikit dibandingkan Islam yang banyak. Jadi coba Ibu berpikir tidak selalu secara subjektif. Saya tidak subjektif, Pak. Ini kenyataan. Di mana-mana orang Kristen selalu bilang kami minoritas, baik secara jumlah maupun keadaan. Sebenarnya bukan kami juga. Kalau pernah saudara-saudara juga menyaksikan, ada juga ungkapan-ungkapan Islam Kristen itu kan minoritas. Dan itu tidak hanya keluar dari ucapan orang Kristen. Makanya
Itu yang saya katakan tadi, bagaimana kita mau bertoleransi kalau suhunya naik terus. Saya tamu jadi seperti. Jadi mari Arimatea baru saja dengan tema itu. Bagaimana Arimatea bisa tampil dengan sebuah kesejukan. Karena ibu belum jadi Arimatea, saya 2006 sudah jumpa dengan orang Arimatea yang memang Oh, saya Arimatea pertama, Pak. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Yang kedua, ibu, jadi sekali lagi ketika kita berdiskusi jangan secara subjektif dan jangan pernah berpikir bahwa apa yang ibu sampaikan, jangankan ke saya, kalau saya tanya ke Islam lain mungkin tidak sepaham dengan pernyataan ibu. Kadang-kadang tergantung bagaimana kita melihat dari sisi mana. Kalau itu menguntungkan maka itu baik buat saya. Tapi kalau saya punya banyak teman muslim, saya akan berkata mungkin muslim baik atau sebaliknya. Jadi tidak bisa serta-merta seperti hitam dan putih kita menilai itu. Lalu seperti Ustadz Yayat ya sampaikan tadi, kenapa orang barat menilai itu? Sama dengan ketika Islam melihat Kristen yang dikaitkan dengan company penjajah, agama penjajah. Selalu ada sejarah lama yang tidak pernah dikelirkan untuk kemudian dikaitkan. Seperti itulah orang barat. Karena ada luka lama. Tapi kalau memang anti, kenapa di New York ada masjid? Kalau memang semua orang barat demikian. Jadi perlu ditelaah dulu. Dan persoalan like and dislike, suka dan tidak suka, di dalam Arimatea saja ada suka baku suka, ada juga tidak baku suka kok. Nah jadi kenapa saya bilang kasih, terlepas mungkin ibu punya pengalaman yang ibu alami dengan orang Kristen yang menyakiti hati ibu misalnya, kalau memang seperti itu. Tetapi ajaran itu tidak menjadi tolak ukur kepada orangnya. Ajaran tetap ajaran. Contoh, ketika ada dari mualaf sini pindah ke Kristen, bukan berarti Kristen buyar. Tidak. Karena itu kasuistis. Tapi ajaran memang itu kasih sebagaimana yang disampaikan, toleransi itu sudah sejak zaman Nabi, dan kasih itu di dalam kekristenan yang diyakini, yang tertulis di sana bagaimana dia menyatakan kasih Allah lewat sang firman yang nuzul menjadi manusia itu, yang dia korbankan kemanusiaannya. Disitulah bagi kami orang Kristen melihat akar kasih itu sesungguhnya, agapau atau agape. Bahkan saya melihat bagaimana sejarah-sejarah kekristen Arab awal-awal mula berjumpa dengan kekristenan yang sudah ada, sangat baik hubungannya. Kenapa tidak mengambil contoh yang positif? Dan contoh toleransi yang kebablasan itu memang tidak. Tetapi yang saya maksudkan kemajemukan, kebersamaan dalam konteks positif. Tentu ada batas. Saya dengan Mas Yayat, saya dengan Mas Iwan tidak pernah ada zaudon, tidak ada. Tapi ketika Mas saya harus sholat, silakan. Nah, itu. Jadi saya berharap banyak dengan Munas. Sayangnya sepertinya kurang banyak. Mudah-mudahan Munas ini lebih banyak lah, supaya ada butir-butir yang dimunculkan oleh Arimatea yang betul-betul. Sebab baik buruknya seseorang bukan kita yang menilai, tapi Tuhan. Jadi itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bu? Belum Bapak jawab. Bagaimana? Kenapa Bapak harus menyampaikan Kristen kepada semua orang, termasuk orang Islam? Bukankah Arimatea tidak saja mengembalikan
rehabilitasi, tapi juga tetap syiar. Kita nggak bisa tutupi, Ibu. Apakah Arimatea hanya untuk saudara-saudara yang sudah dikafirkan? Anggaplah seperti itu. Kemudian sesuai dengan kepanjangan imunisasi dan rehab supaya kembali ke Islam. Enggak, Arimatea juga tetap syiar, dan itu nafas, itu wajib. Makanya saya waktu itu dengan Ustadz Diki bilang, silakan Islam syiar, silakan kami Kristen Injil, tetapi jangan memaksa orang, jangan merayu orang, jangan suap, jangan jebak, jangan. Dialog yang sehat. Itu maaf, itu mungkin dari Bapak, dari aliran Bapak, it's okay. Tapi yang di lapangan tidak seperti itu, Pak, karena kami nangani di lapangan. Iya, Ibu. Kan Ibu juga tidak bisa mewakili atas nama Islam seluruh dunia, kan? Jangankan Ibu, Arimatea pun tidak bisa mewakili Islam di Indonesia. Karena tetap ada hal-hal yang berbeda. Jadi kalau Ibu menyalahkan saya harus jujur. Ada Islamisasi yang terjadi, ada Kristenisasi, memang ada. Dan itu saya tentang Kristenisasi yang dalam konteks yang tidak sewajarnya sehat seperti itu. Padahal jelas kekristenan itu ajarannya bukan untuk mengkristenkan. Saya salah satu yang menolak pola-pola gerakan Kristenisasi seperti yang Ibu katakan tadi. Tapi saya juga menolak Islamisasi dengan cara-cara yang seperti Ibu ungkapkan di dalam kalangan Kristen. Dan Ibu tidak bisa pungkiri itu fakta. Walaupun mungkin bukan Arimatea. Jadi ini nih, mari sekali lagi kita berkembang diskusi yang lebih kajian, lebih sejuk, lebih berpengetahuan, lebih meningkatkan khususnya Arimatea. Untuk apa saya datang kalau Arimatea tidak menemukan sesuatu di dalam apa yang saya sampaikan? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam selamat dan sejahtera, khususnya Abuna yang hadir pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan bagaimana dengan juga sekaligus Ustaz, tuduhan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Kaitannya sering si Sayyiduddin Ibrahim itu menyampaikan Al-Baqarah 193 yang kaitannya dengan pedang. Tapi sebaliknya pada Abuna, saya juga ingin bertanya, bagaimana dengan Matius pasal 10 ayat 34? Yesus berkata, jangan engkau menyangka aku datang membawa damai, melainkan membawa pedang. Nah, padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kok bagaimana dengan tanggapan urusan pedang tadi disiarkannya? Nah, di Katolik apa Kristen, apa Yahudi, apa Nasrani, dialog antara Yesus dan ahli Taurat. Hukum yang terutama ialah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, budi, jiwa, raga, dan kekuatanmu. Yang kedua adalah cintailah sesamamu manusia sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Maka pertanyaan saya langsung pada keduanya. Bagaimana konsep rahmatan lil alamin ya yang kemudian dituduh dengan disiarkan dengan pedang kepada Ustadz, dan bagaimana konsep Yesus datang bukan membawa damai melainkan membawa pedang, sehingga dengan satunya pedang maka ada laskar jihad, ada laskar Kristus. Betul itu. Maka saya tanyakan, bagaimana karena kita ini beragama itu bukan untuk berantem, untuk rahmat, untuk menggapai ya surga dunia, surga akhirat, yang dijawab
memayu hayuning bawana. Maka saya ingin jawaban dari keduanya dengan kenyataan. Nah, mungkin di Abuna ada barisan seperti Arimatea di sana. Nah, dan di sini ada barisan Arimatea. Kapan Arimateanya Abuna ketemu dengan Arimatea kita? Itu yang kami rindukan, sehingga nanti konsep bagaimana membawa rahmatan lil alamin, membawa kasih, membawa memayu hayuning bawono itu bisa terwujud. Nah, itulah yang saya tanyakan. Kalau mau dibaca literaturnya, Abuna sudah hafal Matius 10, 34 sampai 41. Adapun Ustadz, ya kaitannya bagaimana menanggapi tuduhan khususnya Saifuddin Ibrahim ini, bagi kami luar biasa dengan teman-teman barisan yang ada, yang di YouTube itu sering perang yang maaf. Nah, kalau kita ketemu gini kan enak saling dialog, enak bisa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Damai di bumi, damai di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang pertama juga ingin mengklarifikasi. Saya tidak juga setuju kalau keseluruhan Islam dianggap teroris. Tidaklah. Nah, tapi tentu saya tidak bisa melarang mulut orang. Yang kedua, saya tidak ada di barisan itu untuk mencaci maki. Makanya ibu tadi dengan semangat juangnya tinggi. Saya tidak terbiasa seperti itu. Jadi kalau mau gontok-gontokan, nyun sewu, saya pamit pulang. Tapi kalau mau sejuk 2 hari 2 malam juga boleh. Lalu setiap kitab suci itu kan Bapak, saya pernah katakan bahwa ketika mengkaji Al-Quran, maka yang hanya ditemukan bahasa budaya yang satu. Tapi ketika berbicara kekristenan yang berkaitan dengan Yudaism, maka ada bahasa Hebrew, ada bahasa Samaria, ada Suryani atau Aramaik yang mirip dengan bahasa Arab, dan ada bahasa Yunani. Ada budaya Yudaism, ada budaya Helenisme. Jadi sangat kompleks. Lalu di dalam penulisan kita ada perbedaan perspektif. Islam melihat kalam Allah itu adalah Al-Quran. Bagi kami kalam Allah itu adalah Yesus. Nah, firman yang menjadi manusia. Sabdone Gusti engkang manunggal dados manungso. Bisa juga saya Pak. Cuman itu doang. Sehingga kalau ada ungkapan Laskar Kristen, saya belum ketemu ya Pak. Secara fakta mana itu Laskar Kristen? Apalagi dalam kelembagaan. Nggak. Lalu ketika Yesus berbicara demikian, harus dipahami konteksnya. Saya percaya juga dalam pengkajian Al-Quran, tidak bisa hanya secara verbal hurufiah. Perlu dilihat turunnya kapan, apa sebab musababnya. Makanya kan ada asbabun nuzul untuk mengetahui latar belakang sebuah surat ketika dia nuzul. Jauh sebelum Al-Quran, kisah Yesus itu kan kurang lebih 600 sekian abad. Dan ada ungkapan-ungkapan Yesus tidak bisa dilihat dalam perspektif Islam, tapi dalam perspektif Romawi ketika itu. Nah ini harus very be careful ketika
memahami sebuah ayat Alkitab, ada bersifat alegoris. Ada sastra Yahudi yang mengandung kuno, yang mengandung dalam kitab-kitab Bereshit, kitab Kejadian. Tidak bisa seenaknya begitu ambil ayat mau comot. Ini Yesus berkata Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus juga akui itu Allahnya, dia Allahnya murid-murid. Harus lihat konteksnya. Jadi kalau mau menekuni secara keilmuan, harus betul-betul sikapi. Yang kedua, sebentar ya Bapak ya, karena saya lihat tadi saya datang ada ustadz yang sedang mengajar kristologi kan, silakan saja. Tapi saya ingin memberikan masukan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan. Orang Kristen itu dia beriman dulu, dia percaya dulu, baru dia belajar. Kalau orang Islam mungkin belajar dulu, baru percaya. Orang Kristen percaya. Makanya Yesus mengkritik para ulama Yahudi. Kalian pikir dengan mengutak-ngatik kitab di dalam Injil Yohanes, kalian bisa diselamatkan? Tidak. Tapi percaya kepada anak domba. Nah, jadi pedang itu bukan dianggap secara letterleh. Kalau pedang Pak, misalnya Sulawesi Utara 40 tahun lalu yang masih 100% Kristen, sudah tidak akan ada Islam di sana. Demikian juga saya percaya dengan isabilillah, istilah-istilah dalam Islam. Bukan berarti berjihad tadi harus selalu angkat pedang. Tapi kalau toh itu kemudian dipahami sana, inilah kesalahan yang dipahami. Mungkin karena luka lama itu. Karena kita juga harus fair. Dalam beragama harus fair. Firman tidak mungkin salah, tapi kita dalam cara berpandang bisa saja salah. Hati-hati. Makanya saya tidak suka menafsirkan Al-Quran. Saya lebih mengutip pemikiran-pemikiran dari pemikir Islam klasik untuk kemudian saya sampaikan untuk bertanya. Karena waktu saya menafsirkan Al-Quran pasti salah. Jadi saya lebih bagus mengutip. Jadi kembali yang pedang tadi ya, saya datang bukan untuk itu. Sebenarnya Bapak harus tahu konteks ketika Yesus berbicara bukan dengan agama-agama Samawi, dengan Roma yang menjajah Yerusalem, Israel. Makanya kenapa Yesus juga ditolak oleh orang Yahudi, karena salah perspektif, karena menganggap bahwa Mesias yang akan datang akan memegang pedang seperti Daud mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya yang tidak menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga ditolak. Itu cara sudut pandang perspektif Yahudi memandang Mesias, Masihun, Mesias atau Kristus. Itu konsep Yahudi yang kemudian justru diyakini oleh orang Kristen, itulah Mesias. Karena perspektif yang berbeda. Nah, seperti Bapak tadi bilang, itu harus dilihat. Mari juga teman-teman Arimatia juga harus fair. Kalau memang ada kelompok Kristen yang benar, yang baik juga harus akui itu gitu. Berarti ketemu dengan Kristen ada yang nggak benar, bukan berarti teman-teman Islam semua juga sempurna. Pasti juga ada yang mengatasnamakan Islam, kemudian mempermalukan Islam. Dan itu real, itu fakta hidup. Alhamdulillah kalau memang kita betul-betul ada di jalannya. Nah, baik itu saja Pak ya. Saya serahkan, saya tidak mau komentar Pak Saifuddin. Dia saudara seiman saya, karena dia sudah seiman dengan saya. Tapi kemudian dengan caranya dia, saya rasa Bapak juga tidak mungkin bisa mengatur teman di sebelah untuk harus ikut kayak saya, tidak bisa. Setiap orang punya hak, tetapi setiap orang juga punya hak untuk menilai seseorang. Terima kasih. Syukran. Ustaz Yayat, Baik, waktunya pendek. oh pendek. Baik, sebetulnya begini. Ketika
Islam hadir itu sudah tidak ada lagi sebetulnya peperangan fisik. Itu yang perlu kita ini ya. Ini tidak ada lagi sebetulnya. Maka kita lihat dalil, kalau lihat dalil Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa rahmatan lil alamin. Setiap nabi dan rasul ya, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepakat semuanya membawa rahmatan lil alamin. Sehingga ketika Islam hadir di dunia ini, maka harusnya tidak ada lagi yang namanya peperangan fisik. Dan realitas yang terjadi saat ini adalah peperangan pemikiran. Istilahnya ada kaburisasi istilah ya, Ghazul Fikri dan lain sebagainya. Sehingga singkatnya, ketika tadi ketika Islam hadir tidak ada lagi yang namanya peperangan fisik. Lebih jauhnya, Islam hadir, maka hilanglah perbudakan sebetulnya di muka bumi ini. Maka ketika memang ingin selamat ya, dalam konteks kita ya, kalau kita ingin selamat dan munculnya atau supaya tidak ada lagi perbudakan gaya baru yang ada di muka bumi, maka yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka clear semuanya, tidak ada lagi yang namanya peperangan fisik. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya tujukan kepada Abna. Nama saya Nadianto. Akar dari apa dia? Istilahnya apa tadi? Ini ada judulnya tadi. Toleransi itu adalah, kalau menurut saya nih apa? Konsistensi Tuhan. Artinya ini, Tuhan tidak mungkin bersifat inkonsisten. Jadi sejak awal, sejak penciptaan manusia, dia sudah punya visi, yaitu manusia dan jin untuk menyembah Allah. Ya. Otomatis ada bagaimana caranya dan sebagainya, itu disampaikan juga oleh Tuhan melalui para nabi dan rasulnya. Dan itu pasti konsisten, nggak mungkin Tuhan ketika zaman Nabi Ibrahim menyuruh menyembah Tuhan yang sah, kemudian zaman Nabi Isa menyembah Trinitas, kemudian zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kembali menyembah Allah yang sah, itu nggak mungkin saja. Itu tentang itu bagaimana dengan pandangan Kristen tadi. Terima kasih. Monggo, Mas. Pak siapa tadi? Pak Nardianto. Walaupun sudah sedikit lari dari tema ya Pak ya, karena sudah mengarah kepada konsep ketuhanan, tapi tidak apa-apa, saya jawab saja. Di dalam kekristenan, prinsip Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi sejak dalam kitab Kejadian itu kan sudah diucapkan, dituliskan oleh Musa bahwa menjadi Shema, menjadi apa ya, kalau dalam Islam itu dengarkanlah, menjadi apa ya, untuk asyhadu Allah itu syahadat. Orang Kristen punya syahadat, Shema Israel itu, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Secara singkat saja, nanti kapan-kapan kita bisa diskusi lebih panjang. Karena kita harus melihat di sana bahwa ini kan Islam kemudian lahir di abad ke-7. Jadi di dalam perjalanan kekristenan itu ada pergolakan teologis yang dalam, walaupun dalam Islam juga ada. Sampai kemudian disepakati bahwa Al-Quran itu bukan adalah benda atau
ciptaan. Sepakat bahwa itu adalah di sisi yang sama firman verbal itu keluar, di sisi yang sama dia ada tetap di sisi zat Allah itu. Nah, di dalam kekristenan juga ketika Trinitas itu muncul, ini kan bukan berjumpa dengan Islam. Dia berjumpa dengan para filsafat Yunani yang sudah mempengaruhi beberapa tokoh Kristen abad-abad awal kala itu. Misalnya Origenes abad kedua masuk 3, baru Arius juniornya yang mengkritik bahwa Yesus itu adalah diciptakan. Jadi apa yang kemudian dipahami oleh Islam sebenarnya jauh sebelum Islam sudah dikritik, maka muncullah konsili-konsili itu. Bukan konsili itu membuat Yesus menjadi Tuhan, bukan. Satu Pak ya, pertama dulu ini. Karena sesungguhnya konsep Tuhan orang Kristen yaitu Allah itu Esa, Allah itu punya kalam, Allah itu punya hayat. Beresit Elohim, pada mulanya adalah Allah. Weruah merah hefet samain al pane. Ruh, hayat, menunjukkan hayat sudah ada. Baru kemudian Wayomer Elohim Yehior wa Yehior, berfirmanlah Allah, untuk menunjukkan firman kalam itu sudah ada. Jadi Allah sudah ada, firman sudah ada, roh sudah ada. Dan firman itu yang menjadi insania, yang disebut Yesus. Lalu ketika terjadi berhadapan dengan para filsuf Yunani, nah bahasa ini kan terus berkembang. Kalau saya bisa bertanya tanpa menghujat, tidak. Saya yakin bahwa huruf yang digunakan di dalam Al-Quran tentu tidaklah sama dengan ketika dituliskan awal, atau huruf apa itu? Klasik atau huruf Arab kuno lah begitu. Terjadi pergeseran bahasa, walaupun substansi sebenarnya tidak. Nah, di konteks ketika mula-mula gereja muncul harus berhadapan dengan para filsuf Neoplatonisme, untuk menjelaskan kepada orang Yunani memang perlu dengan istilah-istilah yang bisa dipahami. Itu sebabnya kenapa Islam tidak bisa memahami, karena istilahnya tidak bisa dipahami. 3-1, 1-3, bagaimana 3 bisa 1, 1 bisa 3? Padahal ehad, ahad. Nah, makanya bagi Kristen bisa dibedakan mana zat Allah, mana sifat yang melekat dengan zatnya, yang sehakikat dan koima dan kodim. Perjanjian baru membedakan Lord TUHN huruf kecil dipadankan kepada Yesus. Tuhan di sana dalam bahasa Arab itu Rab ya, atau bahasa general selain Al-Ilah. Kata Tuhan Lord di sana, kurios, itu artinya itu yang dipertuan agungkan, kuasa, bukan berbicara pribadi. Sama dengan perjanjian lama T besar UHN besar, atau kemudian terjemahan dari Yod HWH dibaca Adonai huruf besar. Nah, itu yang saya bilang, di dalam Kristen memang cukup kompleks untuk bisa dipahami. Makanya masukan bagi teman-teman kristolog belajar betul-betul supaya jangan sampai salah. Karena apa yang dipahami oleh Islam tentang Rab, Tuhan, yang dimaknai kepada Yesus Tuhan sebagai penguasa yang dipertuan agungkan, yang saya sering doa saya sebut junjungan yang ilahi, itu berbeda dengan pengertian TUHN besar, huruf besar untuk zat Allah itu sendiri. Nah itu Pak, jadi sekali lagi
Tetap, makanya Yesus bilang di dalam Markus 12 ayat 29, nanti bisa dibaca, dengarlah hai Israel, dia mengutip ulangan kitab Bereshit, itu kitab Kejadian. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada dua Allah, tidak ada tiga Allah. Firman-Nya yang jadi manusia. Firman, di satu sisi firman menjadi manusia secara supranatural, misteri. Di saat yang sama dia tetap dengan zat Allah itu sendiri. Ya, kalau kita memahami dari sisi insania, kemanusiaan, wajar kita, kenapa kita menyembah. Jadi sekali lagi, keilahian Yesus sebagai firman, yang kami sembah bukan kemanusiaannya, tapi sebagai firman Allah, kalam Allah, yang sudah ada, lewat dia Allah menciptakan segala sesuatu. Tanpa dia segala sesuatu tidak dijadikan. Silakan Pak. Aduh, buru-buru ya. Ya, waktunya sudah habis. Mau sudah Islam, mau para mualaf, tapi ini bisa Mas Sukoco tidak ngepul asap ini. Saya punya bahasa. Ceritakanlah keindahan Islam, keunikan Islam, dan biarlah kami menceritakan keindahan Kristus tanpa kemudian kita harus menodai dan saling menistai. Jadi kalau ini ceritakanlah. Saya pernah waktu itu dengan Ustaz Diki, mari kita buat dialog, ceritakan biar audiens yang menilai. Oh, Islam itu seperti ini. Karena kalau saya bercerita tentang Islam juga sudah tidak fair. Kalau Mas Sukoco juga bicara Kristen walaupun secara keilmuan agak mumpuni, sudah tidak fair juga. Dia sudah Islam kok. Biarlah Islam berbicara tentang keindahan Islam dan dunia mendengar. Biarlah orang Nasrani mengisahkan tentang keindahan Kristus bagi dunia. Ya, terima kasih. Tadi Pak Andreas ingin ketemu Pak Suryadi. Ya, jadi saya berikan kesempatan kepada Ketua Arimatea untuk berkenalan dan closing statement sekalian ya. Sir, closing statement. Boleh dipotong? Mas, jangan ketinggalan kereta. Udah agak gondrong itu. Iya, Sukoco palsu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi kita dan sebuah penghargaan dari saya pribadi bahwa sungguh luar biasa dan kita wajib mencontoh beliau. Bagaimana beliau dengan percaya dirinya hadir di sebuah forum yang beliau kenal dengan baik, forum yang tidak sejalan dengan pikiran beliau. Dia hadir dan luar biasa, ya, tampil dengan mempesona. Saya berharap kita semua bisa seperti beliau, tampil di dalam kondisi apapun dengan mempesona. Buat saya ini luar biasa. Itu kejujuran, karena saya juga belajar cukup banyak tentang bagaimana seseorang menampilkan diri dan beliau menampilkan sempurna. Nah, kira-kira gitu. Kalau di sempurna, sampai itu pesulap itu loh, sempurna. Beliau hari ini tampil secara sempurna dan bisa menjelaskan dengan sempurna meskipun Bapak Ibu mungkin tidak sependapat, kan gitu ya. Tapi beliau menampilkan dengan sempurna. Argumentasi yang dibangun buat saya luar biasa. Beliau benar-benar orang yang pakar pada bidangnya. Baik, barangkali saya ingin menyampaikan seperti ini. Saya sudah 2 kali ini mengikuti dengan serius perbincangan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Kristiani. Ini Pak Abuna Andreas Kemal. Lalu saya juga kapan itu bertemu dengan Pak Andreas juga ya di Batu itu. Oh, Hendrik, mohon maaf. Saya nama-nama, maklum saya ini orang Jawa asli, nama-nama bernuansa seperti itu susah untuk saya hafal.
meskipun saya belajar banyak ilmu, kalau ditanya nama penulisnya, nama pakarnya saya nggak pernah tahu, karena saya nggak pernah mau ingat-ingat nama yang buat saya sulit banget. Nah, ada satu poin yang saya ingin sampaikan share kepada teman-teman di sini begini. Beliau menganggap ketika saya berbicara sebagai seorang Muslim, berbicara tentang kekristenan, maka saya melakukan suatu tindakan subjektivitas. Karena saya melihat dari sisi pandang saya sebagai seorang Muslim. Beliau juga mengakui kalau seorang Kristiani berbicara soal Islam, maka dia juga merasa melakukan pandangan yang subjektivitas atas Islam. Karena beliau seorang Kristiani. Sehingga lalu tidak fair ketika seorang Kristiani berbicara tentang Islam, seorang Muslim berbicara tentang Kristiani. Kira-kira begitu ya, kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan. Nah, perbincangan semacam ini sesungguhnya perbincangan yang sudah cukup lama berkembang. Hanya memang ini menimbulkan pertanyaan begini. Apakah sebuah kebenaran itu terletak pada diri aktor, ataukah terletak pada tuangan pesan di dalam bahasa? Semua pesan, termasuk pesan agama, pesan ilahiyah, itu tidak ada yang tidak diturunkan yang dalam bentuk wujud tulis. Artinya semua pesan itu ujungnya tertulis. Dan karena semua tertulis, ujungnya adalah menggunakan bahasa. Pertanyaannya adalah, apakah bahasa itu bisa mencerminkan, mewakili arti, makna yang ada dari pesan ilahiyah tadi? Ataukah tidak bisa? Bila bisa, maka kita harus memulai segala sesuatu pada yang tertulis. Dan siapapun punya hak untuk tahu, meskipun apapun warna yang mencoba untuk tahu. Tapi kalau kebenaran itu tertuang pada pengirim pesan, bukan lagi bisa diwakilkan kepada tulisan, maka kita tidak pernah tahu apa makna pesan, kecuali sang pengirim pesan itu sendiri. Oke? Dan itu dalam ilmu komunikasi memang begitu. Jadi kebenaran itu ada di mana sih? Di pesan atau di orang yang mengirim pesan? Nah, beliau tadi menyampaikan bahwa pesan itu terletak pada pengirimnya, bukan terletak di bahasanya. Karena kalau sudah di dalam pesannya, maka sesungguhnya setiap individu kita, siapapun dia, dengan latar belakang apapun, punya hak yang sama untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan yang tertuang dalam pesan, gitu ya. Jadi kita kan jadi tahu, oh pesannya begini, ya maknanya begini. Kalau pesannya begini ternyata maknanya lain, maka berarti pesan tidak bisa mewakili kehendak yang mengirim pesan. Saya kebetulan orang yang sangat percaya bahwa pesan itu yang dalam bentuk bahasa itu bisa dipahami oleh siapapun, senyampang kita punya akal yang sehat. Sehingga buat saya memang ukuran kebenaran ya terletak pada teks-teks pesan yang itu harus dipahami secara akal sehat. Tapi kalau kemudian sudah dipahami dengan sentimen-sentimen, saya setuju sekali. Karena kalau kita sudah sentimen, maka mohon maaf, saya suka menyetir lagunya Gombloh. Kalau cinta sudah melekat, biarpun kotoran ayam pun rasanya coklat. Jadi berhati-hatilah. Ya, ini. Nah, apakah kita sepakat atau tidak? Ya, tentu masing-masing kita kembalikan. Ya, kita kembalikan. Tetapi saya juga ingin menggarisbawahi bahwa di dalam kajian Islam pun kita tahu ada yang namanya kafir zimni dan ada yang namanya kafir harbi. Nah, kalau saya ngomong kafir, beliau nggak akan kaget. Karena dia paham tentang ajaran Islam juga kan gitu kan. Dia tahu lah, paling nggak tahu gitu ya. Jadi beliau tidak akan kaget. Mohon maaf, saya harus mengatakan, hari ini kita bertemu dengan saudara kita yang kafir, tapi zimmi. Ya. Kafir yang tidak memusuhi Islam. Tapi kita juga harus sadar, ada kafir yang juga memusuhi Islam. Dan beliau tadi tidak menolak fakta realitas dalam kehidupan sehari-hari, memang begitu. Ya. Demikian juga umat Islam ada yang menyerang, ya akui juga, dan kita juga harus akui dong, fair dong. Ya, kita harus akui bahwa ada umat Islam yang tidak bersikap secara tepat di dalam keislamannya.
Nah, tetapi juga demikian. Maka saya katakan, saya berani mengatakan, beliau ini kafir zimni, kafir yang tidak menyerang. Karena itu beliau menghendaki istilahnya tasamuh, kebersamaan, saling menghargai. Biarlah aku melihat diriku dengan caraku, biarlah kamu juga melihat dirimu dengan caramu. Kira-kira begitu. Inilah yang biasa saya sampaikan. Saya tidak memberikan pembenaran ini itu, saya hanya menyampaikan wawasan. Mudah-mudahan ini lalu menjadi pelajaran buat kita bersama. Last but not the least, saya sungguh mengapresiasi beliau karena kita diajari oleh beliau. Mohon maaf, kalau hari esok penjenengan semua tidak seperti beliau, sungguh memalukan. Yaitu apa? Beliau berani datang ke kandang singa sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.